Selamat sore Bapak Ibu pengurus dan juga manajemen IAI Wilayah Jawa Timur yang sudah berkenan hadir pada acara Kultum Ramadan yang insya Allah dilaksanakan setiap hari Jumat pada bulan suci Ramadan ini. Yang kami hormati Bapak Profesor Basuki M.Com Hons PhD AKCMACA ASEAN CPA selaku Ketua IAI Wilayah Jawa Timur. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muhammad Nizarul Alim MSI AKCA selaku pemateri Kultum Ramadan pada hari ini dan segenap jajaran pengurus juga manajemen IAI Wilayah Jawa Timur. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat kita dapat hadir dalam acara Kultum Ramadan IAI Wilayah Jawa Timur. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Rasulullah yang telah membawa cahaya petunjuk kepada kita seluruh umat manusia kepada jalan yang terang. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam rangka Kultum Ramadan dengan tujuan untuk menambah pengetahuan agama tentang berbagai aspek ibadah dan amalan di bulan Ramadan. Nah, yang akan dibahas pada Kultum hari ini yakni tentang sedekah. Lebih tepatnya, mending rugi harta sekarang daripada menyesal kemudian. Dari Anas radhiyallahu an sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah SAW menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, sebelum memulai Kultum Ramadan pada hari ini, mari kita mengucap bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa dari sekarang mulai dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan seputar sedekah yang terutama sedekah di bulan Ramadan ini. Ataupun saat ini kan hari Jumat yang biasanya kita sebut sebagai Jumat Berkah. Nah, monggo Bapak Ibu bisa sekalian dapat menyimak dan juga menyiapkan pertanyaannya. Baik, untuk agenda pertama akan ada sambutan dari Ketua IAI Wilayah Jawa Timur kepada Bapak Profesor Basuki M.Com Hons PhD AKCMACA ASEAN CPA. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang saya hormati Prof. Nizar sebagai narasumber pada hari ini, manajemen eksekutif dan anggota IAI Wilayah Jawa Timur yang saya hormati. Alhamdulillah IAI Wilayah Jawa Timur membuat program baru gitu ya ceritanya. Sebenarnya bukan program baru sama sekali karena pada Ramadan tahun lalu juga sudah ada kultum, cuma bentuknya adalah dalam bentuk rekaman. Nah, kali ini manajemen berusaha create sesuatu yang agak berbeda dibandingkan tahun lalu, yaitu kultum Ramadannya adalah live, tapi direkam, ya, tapi live karena ada yang nonton itu. Mungkin bisa diperlihatkan yang nonton, diputar ke sana. Ini adalah yang pertama kali live gitu, kemudian setiap hari Jumat insya Allah kita akan lakukan program kultum ini, dan ini akan disiarkan secara melalui YouTube. Ya. Alhamdulillah saya kira ini suatu ide yang sangat bagus gitu ya, karena ya lagi di bulan Ramadan, bulan pengampunan, bulan Quran, dan bulan yang bulan diskon gitu ya. Secara lain, Matur nuwun Prof. Nizar mengawali minggu pertama ini dengan topik. Terima kasih kepada Prof. Basuki atas sambutannya. Baik, langsung saja kita ke inti Kultum Ramadan pada hari ini. Kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Nizarul Alim, MSI AKCA, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan nikmat yang besar
nikmat yang agung sebagai wujud doa kita dikabulkan, yaitu dipertemukan dengan bulan Ramadan. Insya Allah kita semua sejak bulan Rajab mengikuti Rasulullah lalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Dan sekaranglah saatnya ya, kita menyaksikan, kita merasakan Allah memperkenankan doa kita. Patut kita bersyukur. Karena mungkin di bulan Ramadan yang lalu ada di antara saudara kita ya, mungkin kedua orang tua kita. Seperti sekarang ini, dulu saya masih dengan bapak ibu, Ramadan ini ya, saya sudah nggak berjumpa dengan ibu. Mungkin juga ada kakek nenek ya, Ramadan dulu masih bertemu nenek. Ramadan ini saya nggak bertemu dengan nenek karena beliau berdua baru saja wafat. Saudara-saudara lain, kerabat dan tetangga, mungkin kita semuanya menyadari. Oleh karena itu kita menjadikan Ramadan ini menjadi satu momentum ya. Kita mengharapkan dan kita bertekad bahwa adalah kita betul-betul memaksimalkan, mengoptimalkan bulan Ramadan ini. Boleh kita berharap supaya bertemu bulan Ramadan berikutnya, tapi ya semuanya masih insya Allah ya. Apabila kita yakin bahwa kita bulan Ramadan yang akan datang masih bertemu dengan mengabaikan ya, menjadikan Ramadan ini biasa, ya seperti biasa, nanti aja Ramadan depan saya akan begini. Nah itu termasuk tulul amal ya. Berangan-angan dengan amal yang baik tetap di masa yang akan datang, tapi mengabaikan, menyia-nyiakan yang di hadapan kita ini ada sesuatu yang juga baik, bahkan jauh lebih baik. Oleh karena itu patut kita bersyukur, dan wujud syukur inilah menjadi pembuktian kita di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Rekan-rekan sekalian, perkenankan saya mohon izin wabil khusus pada Prof. Basuki untuk bisa berbagi ya, tentang sedikit pengetahuan, mungkin pengalaman ya, dalam kita beramal baik atau beramal soleh. Yang insya Allah ya, sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof. Basuki ya, di bulan Ramadan ini, dan insya Allah sebagai wujud rasa syukur ya, kita sebagai individu yang ada di dalam IAI dan juga sebagai satu organisasi atau institusi memakmurkan bulan Ramadan ya, dengan majelis ilmu yang insya Allah akan meningkatkan kualitas amal kita, karena amal itu akan lebih baik kalau disertai dengan ilmu. Ada suatu kaidah al ilmu qoblal amal. Ilmu itu harusnya mendahului amal. Tapi ya banyak di antara kita yang sudah beramal dulu, dan itu sebenarnya ya juga didahului dengan ilmu. Dan program ini ada insight baru, kata hostnya, yang dulu syuting rekaman di berbagai tempat, sekarang dengan di IAI, agar ya rekan-rekan dari manajemen ini ya,
bisa ada insight, wawasan. Semoga harapan itu ada. Karena sekarang kalau ingin dengar ceramah itu setiap saat bisa. Ya, ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram dan lain sebagainya. Tapi majelis ilmu yang tatap muka atau talaki seperti ini tentu berbeda, minimal berbeda keberkahannya. Tidak mungkin di dalam majelis ilmu yang langsung ya pakai kaos, terus tidur-tiduran, terus sambil apa kan enggak. Tapi kalau majelis ilmu pakai tatap layar, nah, kita bisa tahu sendiri pengalaman ya, sambil tidur-tidur, buka baju, sambil ini, ilmunya dapat tapi berkahnya wallahu alam. Jadi tetap menjaga majelis ilmu dengan talaki seperti ini ya menjadi satu hal yang langka dan kita masih menjaga itu. Nah, Ramadan di sini banyak hal ya, atribut terhadap bulan Ramadan. Tentunya yang paling utama adalah Syahrul Syam, bulan puasa. Dan memang induknya adalah puasa. Kenapa induknya puasa ini? Dengan puasa itu semua kegiatan kita, semua perkara, ya, semua perbuatan kita itu bisa jadi ibadah. Yang tadinya mubah gak ada pahalanya, ngobrol atau berjalan, ya. Sampai yang ekstrim tidur saja itu karena puasa itu jadi ibadah. Jadi dari bangun tidur sampai mau tidur itu bisa full ibadah, walaupun tidak hanya sholat saja. Ya, kalau sholat jelas ibadah. Nah makanya induknya itu adalah puasa. Kalau di hari-hari lain selain Ramadan itu kita puasa, ya pas hari kita puasa itu ya nilainya apa, perbuatan kita ya sama dengan itu juga jadi ibadah juga. Nah kembali kepada Ramadan ini, jadi Ramadan ini dengan Syahrul Syam ini menjadi lebih mudah kita ini beribadah. Padahal puasa. Nah ini bagian satu kondisi yang Allah di satu sisi menguji, di satu sisi memotivasi. Motivasi yang lain apa? Ya, kalau yang mubah jadi ibadah, yang sunnah jadi wajib. Coba kita hitung-hitung, kalau yang sunnah jadi wajib, kita ini bisa ibadah wajib, ya. Ya. Misalnya di luar bulan Ramadan, apa pernah kita qiyamul lail? Pernah tapi jarang. 2 rakaat saja sudah bolong-bolong. Tapi bulan Ramadan bukan hanya 2 rakaat, ya. Ada minimal 8 rakaat. Sholat tarawih 20 rakaat. 20 rakaat yang hukumnya sunnah itu dinilai wajib. Berarti 30 hari ini kita beribadah sholat wajib, ya. Di luar sholat wajib. Motivasi berikutnya adalah sholat wajib. Sholat wajib 5 waktu itu diganjar oleh Allah. Ini namanya motivasi ya, cuman bentuknya kan abstrak. Diganjar oleh Allah 70 kali. Sekarang kita hitung, ya. Kalau dilipat gandakan 70 kali, berarti kalau selama 1 bulan itu sama dengan 70 kali 1 bulan, berarti 70 bulan. Itu sama dengan berapa tahun 70 bulan? Hampir 6 tahun. Ya kan? 6 tahun. Jadi kita punya kelebihan ibadah itu 6 tahun. Tapi jangan diartikan, wah alhamdulillah sudah punya celengan 6 tahun, berikutnya tidak usah sholat. Ya, satu hal yang lain. Belum di 10 hari terakhir Allah menjanjikan kalau ketemu Lailatul Qadar, berapa pelipat gandaannya?
min alfi syahr. Alfi itu 1000, syahr itu bulan. Ada yang namanya alfi, berarti artinya 1000. Alfi syahr, 1000 bulan. Tapi itu khairum min alfi syahr, lebih dari 1000 bulan. Katakan 1000 bulan itu lebih dari 83 tahun. Jadi 6 tahun ditambah 83 itu dibulatkan 90. 10 tahun orang berpuasa di bulan Ramadan, sholat dengan tertib, mendapat Lailatul Qadar. Itu sudah terhitung beribadah 900 tahun. Ini jawaban Allah kepada umat Rasulullah sebenarnya. Yang Rasulullah itu berdoa tapi sambil bertanya, ya Allah, umatku ini umurnya pendek-pendek. Sholat wajibnya hanya 5 kali. Bagaimana bisa menyaingi umat-umat Nabi sebelumnya yang umurnya ratusan tahun? Mereka beribadah selama 500 tahun, ya berarti kan jauh lebih baik yang beribadah selama umur umat Rasulullah katakan 60 tahun. Nah, dijawab dengan adanya bulan Ramadan. Loh, apa bulan Ramadan itu sebelumnya enggak ada. Yang ada itu adalah kewajiban berpuasa. Jadi bulan Ramadan itu memang diciptakan Allah untuk umat Rasulullah yang di dalamnya melipat gandakan ibadah umat Rasulullah langsung melampaui semua nabi. Yang paling panjang umurnya nabi dan umatnya itu 900 tahun. Nah tadi dengan 10 tahun saja kalau dapat terus bonus itu, maka sama dengan umat Nabi Nuh. Sekarang kalau yang umurnya sama dengan saya, Prof. Basuki, insya Allah sudah puasa kan 20 tahun lebih. Ya. Moga-moga ya juga setiap puasa itu dapat bonus Lailatul Qadar. Amin. Yang mas-mas, mbak-mbak ini ya juga 10 tahun lah sudah puasa. Nah dengan yang seperti ini, seandainya dulu-dulu belum mikir, nah sekarang mikir. Mikirnya begini, lah ini mumpung belum 10 hari terakhir. Mikirnya ya mempersiapkan 10 hari terakhir. Sekarang ini enak loh, generasi Gen Z ini sudah latihan untuk malam itu qiyamul lail. Maksudnya qiyamul lailnya itu menghidupkan malam tapi mesti belum tentu sholat. Tapi sudah latihan qiyamul lail. Ada yang tidur di bawah jam 12? Jarang. Rata-rata anak sekarang ini tidurnya di atas jam 12. Lah kalau sudah terbiasa tidur di atas jam 12, dirubah saja. Bukan jamnya, tapi aktivitasnya. Di Ramadan ini dilatih menjelang malam sampai pagi itu ngopi nggak apa-apa, tapi tambah wirid, tambah maca Al-Qur'an. Nanti diselingi 2 rakaat sholat. Ngopi lagi, baca Al-Qur'an lagi. Insya Allah dalam posisi seperti itu 10 hari terakhir pasti dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar pasti ada. Dan semua orang menjalani, cuman menjalaninya pas apa? Kalau pas tidur masih mending ya. Tidurnya sama dengan 83 tahun putri tidur ya. Tapi kan tidurnya tetap ibadah. Tapi khawatirnya kalau yang lain. Jadi mengubah insight, mindset itu kebiasaan tidur malam, tidak tidur malam itu bisa baik kalau tahu ilmunya, khususnya di bulan Ramadan ini ya. Karena sekarang ya lihat TikTok 2 jam, Facebook 2 jam, Instagram 2 jam, YouTube 2 jam itu nggak terasa. Buka Al-Quran itu 1 lembar berat sekali. Tapi Ramadan insya Allah enggak. Ya karena bulan ini dijadikan beda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling ganggu manusia itu kan setan. Ada setan jin, ada setan manusia. Nah, setan jin ini sudah dikatakan Rasulullah dibelenggu. Ya. Wes kita iman saja dibelenggu. Dibelenggu itu diikat. Kalau setan manusia siapa yang belenggu? Tetap jalan-jalan saja ini. Tapi yang menjadikan malas itu kan setan jin, bukan setan manusia. Nah ini dibelenggu, ini jadi lebih ringan.
pahalanya dilipat gandakan, dunia ini diberikan rahmat, ya. Terus yang ganggu itu dibelenggu. Anda bisa membandingkan lah, sekarang sudah 4 hari bulan Ramadan, coba baca Al-Quran. Mungkin setengah juz sudah nggak kerasa. Nggak kerasa bacanya, cuma kerasa hausnya. Nah itu dalam hal ibadah diri kita. Nah tidak hanya itu saja, Ramadan itu juga sahrul amal dalam arti adalah bersedekah. Ada satu sedekah yang sangat utama di bulan Ramadan ini, dan itu sangat ringan sekali. Apa itu? Memberi makan orang berbuka puasa. Apa rewardnya? Mendapat pahala orang berpuasa. Sekarang kita jujur, menjaga sahnya puasa itu bisa, tapi menjaga pahalanya puasa, apalagi kita ini tidak libur puasa. Saya ngajar, saya ketemu, ya, mas-mas dan mbak-mbak ini ketemu. Apa gak ngerasani tadi pagi? Ayo, mesti sudah ada yang dirasani. Silang. Ya. Terus ada 1-2 kata yang kita tidak jujur, hilang maneh. Saya tadi itu pengen pakai baju tapa, setelah lihat flyernya pakai batik ini, nggak tahu itu flyer tahun berapa. Tak cari-cari, alhamdulillah ketemu saya pakai batik ini. Biar yang lihat flyer sama yang lihat sekarang sama. Khawatir dia. Kok dapat flyer batik ini loh, kalau flyer batik putih, kalau flyer putih, saya ganti-ganti putih kan nggak ketahuan. Nah ini batik cuma 1 ya. Maksudnya biar sama antara flyer dengan yang sekarang dilihat, ya guyon itu. Nah kembali lagi. Insya Allah kalau sahnya puasa ini menjaga ini, ya, tidak makan, tidak minum, ya, yang sudah berkeluarga tidak berkumpul, tidak jarak-jarakan, nggak guyon-guyonan. Tapi jaga pahala ini loh sulit. Karena saking sulitnya manusia itu tidak melanggar hal-hal yang menghilangkan pahala puasa, Rasulullah memberikan cara gampang. Nah kalau gampang ini terus nggak dilakukan ya kenemen. Masa ngasih makan 1 orang berpuasa tiap hari nggak mampu. Berapa sih uangnya? Sebelah ini masjid ada nggak buka takjil buka puasa? Ya sudah dikasih aja. Nanti ganti tempat lain. Mungkin saya tadi kebetulan khotbah di masjid yang di lingkungan mahasiswa. Mahasiswa ini kan motivasinya nyari buka gratis kan, ya, kayaknya. Cari masjid sana menunya ini. Gitu. Oh kalau Anda di Yogyakarta, Jogokarian tuh didata. Hari pertama buka kikil, hari kedua buka. Menunya hebat-hebat. 1 kali berbuka itu jumlahnya 3.500-an lebih. Donaturnya itu kasnya sudah ada. Menunya hebat-hebat itu. Ya itu bagus yang sedekah. Tapi yang nyari berharap-harap nyari buka enak ini lupa jadinya. Dapat berbuka lupa nggak memberi makan orang berbuka. Ya, jadi saya sarankan sekarang buka di masjid ini, tapi ya juga nyumbang di masjid lain lah, biar atau ya buka di sini tapi nyumbang di sini. Tapi manusia itu mikirnya kan nggak mau gitu, nggak untung gitu. Kalau bisa nyari buka. Jadi mulai hari ini kalau belum sempat, nggak usah nunggu jadwal di jadwal masjid. Ya walaupun sekali jadwal kita mungkin 30. Ya 30, hitung-hitungannya enggak itu ya, tiap hari harus tiap hari. Masa bisa sholat di jamak qashar sehari sekali gitu kan, enggak. Ya kita dapat pahala 1 hari itu ngasih makan 20 orang. Kalau syukur lebih dari 1, jaga-jagani, yang namanya pahala itu wallahu a'lam. Tapi kita sebagai orang yang beriman itu bisa berpikir secara rasional. Maksudnya kayak tadi, 1 hari ini kita yakin pahalanya tidak bisa penuh. Ya sudah, mulai siang sore ini nyari-nyari ya tempat untuk bisa membantu orang
Bukan. Ya seperti itu. Ya. Ya sekarang kan sudah tren, ada buka bersama, takjil tadarus, terus juga sahur bersama. Ya sepanjang bulan Ramadan insya Allah sama. Terus jangan sampai kalau sahur beda dengan hadis sudah ya. Tapi ya kalau kita berpikir rasional boleh. Nah ini sodakoh. Jadi Ramadan ini sebenarnya sebagai momentum gitu. Nah, terkait dengan sodakoh ini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan motivasi di berbagai surat ya. Saya catat yang menarik adalah sodakoh itu kalaupun menampakkan sangat baik, menyembunyikannya lebih baik. Sodakoh itu dengan terang-terangan maupun sembunyi tetap mendapatkan pahala. Mau malam, mau siang. Nah ini sifatnya umum ya. Dan yang lebih memotivasi lagi itu ya menghapuskan dosa. Bukan namanya menghapus itu ya hapus. Insya Allah di Yaumul Hisab ini di penjelasannya di ayat-ayat Al-Baqarah 271, 274 ini nanti insya Allah benar-benar di nah ini adzan dulu karena saya lanjutkan. Jadi banyak motivasi ya, sedikit saya sampaikan ya. Menghapus dosa. Menghapus dosa ini nanti kita semuanya menjalani yang namanya Yaumul Hisab. Yaumul Hisab ya. Itu dosa-dosa yang dihapus karena sedekah kita itu terhapus. Kemudian sedekah itu pasti diganti. Pasti diganti. Karena yang kita berikan ini ya juga rezeki dari Allah, yang menjanjikan mengganti itu juga Allah. Nah di sini perlu satu kepekaan, tidak hanya akal tapi juga hati, ya, bahwa ketika kita ini bersedekah terus mendapatkan ganti ini kita menyadari apa tidak. Nah sedekah ini kalau dilakukan secara agregat dalam konteks perekonomian ini ya bisa mencegah dan memitigasi riba. Kalau dalam skala rumah tangga atau individu ya, orang-orang yang membiasakan melazimkan sedekah insya Allah terhindar dari riba dengan berbagai macam bentuknya ya. Nah riba ini mendorong orang secara jiwa itu ya menjadi punya jiwa yang kikir. Nah mengingat ya Allah memberikan motivasi yang sedemikian ya, tentunya kita perlu lebih jauh tentang sedekah ini. Terus kapan ya kita ini harus sedekah? Kapan? Ada satu ayat di dalam Quran surat Az-Zariyat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wa fi amwalihim haqqo lisaili wal marhum al-ayat. Artinya kurang lebih begini. Bahwa di setiap harta atau istilah kita aset itu ada hak ya. Ada bagian. Ada jatah orang lain yang meminta-minta maupun yang tidak meminta-minta. Dan istilah meminta-minta dan tidak meminta-minta ini jangan diartikan hanya orang miskin, orang fakir ya. Intinya segala sesuatu yang kaitannya kita ini diminta ya, dan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang meminta-minta. Nah, jadi di sini wa fi amwali ya. Di ayat yang lain wa mimma razaqna
hum yunfikun. Dan dari sebagian rezeki yang aku anugerahkan kepadamu itu infakkanlah, sedekahkanlah. Jadi di sini hakikatnya ketika orang itu mempunyai harta, memperoleh harta, yang kita tahu harta ini kan ada harta lancar, ya kas dan non kas, ya juga harta yang tidak lancar, ya aset tetap. Di sebagiannya itu ada haknya, ada jatahnya orang lain. Jadi ini perlu yang namanya alokasi. Tidak ada batasan minimal, belum ada. Nanti ada ayat lain yang memberikan. Ini hakikat, ya namanya hakikat. Jadi kita perlu belajar. Kalau memang ya kita mendapatkan harta itu, ya kalau yang mudah kan uang disisihkan, ya kalau non uang, nah ini dialokasikan. Nah ini, ya kalau uang kan disisihkan, kalau non uang itu dialokasikan. Misalnya dapat emas 10 gram, kan nilainya 11 juta ya, sekarang 11 juta ya. Minggu kemarin tak lihat-lihat itu harganya emas antam itu kan sudah 1.100.000. Ada yang 1.150.000. Gimana ya, menyisihkan emas itu bentuknya seperti itu 10 gram. Kecuali kalau 10 gram itu 1 graman. Enak disisihkan. Kalau enggak ya dialokasikan. Nah ini kan berarti orang akuntan itu sebenarnya belajar seperti ini kalau menjiwai tentang ayat tentang sedekah. Karena yang belajar tentang alokasi itu hanya akuntan. Kalau bukan akuntan itu ya butuh ditokne, ya kalau tidak butuh gak dikeluarkan. Apalagi orang akuntan diajari untuk mencatatnya. Kalau mencatat mengalokasikan. Nah tentunya ada saat-saat tertentu dari alokasi itu kemudian distribusikan. Nah, di sini ada beberapa cara atau metode yang juga sudah diberikan tuntunan dalam Al-Quran dan Sunnah, ya diperinci dalam fikih-fikih. Ya, nanti, jadi pada hakikatnya kita itu perlu alokasi dan ada saatnya mendistribusikan. Kapan distribusikan tuh ya ada yang ditentukan, ada yang tidak. Nah yang menarik ini kaitannya dengan buku pedoman audit syariah yang diterbitkan Kemenak terhadap lembaga amil zakat. Maksimum setiap dana yang diterima itu 5 bulan. Paling bagus tidak sampai 3 bulan. Nah misalnya seperti itu. Nah kalau mengikuti ya seperti Rasulullah, termasuk kemudian Sayyidina Ali, nggak sampai sehari. Nggak sampai sehari itu pun hampir sebagian besar harta. Kita ini makomnya ya sebagian harta saja, bisa nggak sampai sehari. Ya. Ada yang mengatakan kalau penghasilannya bulanan ya berarti bulanan, jangan sampai lebih dari 1 bulan. Kalau penghasilannya harian, ya, ada kan yang harian. Ada yang mingguan, ya, Prof Basuki kan seminggu bisa 2 kali 3 kali. Nguji itu mesti seminggu 2 kali 3 kali. Oke ya sekarang. S1 tiap hari ada, S2 2 hari sekali, S3 3 hari sekali kalau ya seperti itu. Nyon sewu ya, kalau ada kiai kan nggak bisa diprediksi ya. Dapat amplop gitu. Nah, itu ada ya. Saya termasuk guru saya itu. Ditanya ya dapat amplop itu mesti ada bagian enggak melihat. Saya punya kolega itu dosen Unisal, tapi dia punya kemampuan spiritual sehingga bisa nambani orang dengan doa dan minum probiotik.
Saya beberapa kali ke sana. Betul itu, waktu Covid itu banyak pasien disembuhkan. Padahal dia dokter ekonomi syariah. Ada darah Habibnya. Jadi wow, pokoknya wiridnya. Berapa kali ke sana itu bukan dokter, tapi pasiennya itu banyak. Anaknya yang dokter itu jadi asisten malah. Ini saya melihat dengan mata kepala sendiri. Itu tiap orang datang itu ngasih amplop. Kan enggak tahu isinya berapa, itu enggak tahu. Nanti kalau ada orang datang, diambilkan dari amplop itu yang minta, dikasihkan, dia juga enggak dilihat. Coba kita berani tak seperti itu. Ngintip dulu, loh kok merah? Ya nanti dulu ya. Kan makom ini. Betul itu, dan itu enggak hanya sekali, berkali-kali. Ini sekedar cerita kalau tapi orangnya sekarang lagi uzlah, sudah 1 tahun lebih ini enggak ada, tapi anaknya. Ada teman saya itu kena stroke, ya ini khawatirnya nanti tersebar. Kena stroke terus kalau cuci darah apanya? Kalau menurut ya ginjal. Namanya apa? Kalau di lab kolesterolnya atau apa itu loh? Ada ya? Kreatin. Nah, kreatinnya itu sudah 6. Kan maksimal 2. Bayangkan stroke kreatinnya 6, di rumah sakit Husada diputuskan cuci darah dalam keadaan stroke. Saya sambang, istrinya nangis-nangis, minta jangan. Saya ndredeg itu, sampean mau ada obat alternatif. Saya juga enggak tahu. Loh, mana Mas? Dekat sini rumahnya, enggak jauh-jauh, Sidoarjo. Itu sudah. Mas mau daripada di ini ya mati, enggak di ini ya mati. Padahal itu di deadline 24 jam. Jadi itu jam 4 sore, akhirnya mengambil keputusan bertemu dengan beliau. Saya teleponkan, beliaunya nggak bisa dihadirkan, diberi obatnya, diberi doa, diberikan ke rumah sakit, diminumkan, bawa pulang. Jadi bawa pulang itu besok deg-degan itu, karena jam 4 itu keputusannya harus cuci darah, dia nggak mau cuci darah dengan hanya minum itu saja. Sampai jam 4 aku alhamdulillah lolos itu. Akhirnya diteruskan minum. Apa yang terjadi? Sekarang kreatinnya normal, stroke-nya agak sembuh meskipun jalannya masih tertatih-tatih. Sudah 2 tahun ini. Jangan dicatat kalau ada yang live-nya. Ya kadang orang, enggak, ini saya ingin kembali kepada sedekah. Ya, orang itu kapan ya harus sedekah? Ya, setelah menyisihkan, mengalokasikan, mendistribusikan. Ya, ada yang berpendapat itu kapan kita berapa masanya. Jadi sebenarnya orang yang dapat bulanan itu lebih ringan karena sedekahnya bulanan. Yang dapat harian tuh kadang kan berat ya harian itu. Sekarang dapat. Nah, tapi istihad macam-macam. Intinya ada bagian mereka. Jadi hakikatnya lagi berarti sedekah itu adalah menghindari kita mengkonsumsi menggunakan harta yang bukan hak kita. Jadi orang itu biasanya akan mempunyai harta yang bukan hak karena mencuri, korupsi, itu jelas ya. Tapi ternyata nggak bersedekah itu bisa menjadikan kita ini mengkonsumsi, menggunakan, dan bahkan memakan. Nah, kan ada yang mengkonsumsi tapi nggak makan, untuk bensin, bayar listrik, beli pulsa gitu ya. Nah jadi wafi amwalihim faktor ya. Dan di dalam setiap harta kita itu ada. Nah ini tentunya kaitannya dengan harta secara dohir. Al-Quran mengatur ada 3 jenis sedekah harta. Yang pertama sedekah wajib, itu di dalam Quran Taubah ayat 60. Ayatnya jelas, innama sedekatu, sesungguhnya sedekah adalah 1 untuk orang fakir, 2 orang miskin, 3 amil, ya, 4 mu'alaf, ya, 5 untuk memerdekakan budak, 6 untuk ghorimin, ya, bisa membebaskan utang, 7 untuk fisabilillah, 8 untuk ibnu sabil. Nah di ayat yang terakhir ada bunyi sebagai kewajiban dari Allah. Nah, jadi ini yang ditafsirkan ayat ini adalah ayat tentang kewajiban zakat. Nah, dari penafsirannya ada ketentuan-ketentuan.
ya. Ada yang namanya nisab, macam-macam. Nisab harta itu adalah ketika sudah sampai haul disimpan kelebihan 85 senilai 85 gram. Nah, bulan Ramadan ini biasanya digunakan untuk menentukan momentum membayar zakat. Jadi sederhananya begini, kita punya tabungan itu nilainya sekarang lebih dari 85 gram pada ya, sebelum menelusuri yang lain-lain gitu. 85 gram kali 1.100.000 kan mungkin 90 juta ya. 90 juta. Ya, 85 juta ditambah 8 tambah 5 13. Oh, itu sudah 96. 96 dikatakan dibulatkan 100. Ya, tabungan jenengan lebih enggak 100. Ya, oke. Ya, kalau enggak berarti enggak perlu keluarkan zakat. Kalau lebih ya sekarang dihitung-hitung. Ya. Terus punya enggak aset yang disewakan? Hasil sewa itu enggak ada nisab, berapapun hasil sewa itu harus disedekahkan sebagian, ya dizakatkan bahasanya ini. Ya. Kalau aset yang digunakan seperti kendaraan, rumah, enggak perlu. Tapi dulu waktu ketika sebelum jadi rumah dan lain sebagainya itu sudah ada alokasi apa belum kan? Sekarang mikirnya seperti itu. Kemudian ada sedekah harta yang sunnah, sering disebut juga dengan infak. Al-Baqarah 215. Harta apa saja yang kamu infakkan atau sedekahkan hendaknya diperuntukkan 1 kedua orang tua, 3 kerabat, 4 anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan ibnu sabil. Nah, ini ada persamaannya ya. Persamaannya pertama orang miskin, kedua ibnu sabil. Nah, berarti zakat nggak boleh diberikan orang tua, nggak boleh di kerabat. Kalau kriterianya memenuhi fakir, miskin, ya, atau mu'alaf boleh. Ya. Nah, jadi yang belum sampai nisab, umpama tabungannya sekarang nggak sampai itu, ya tetap. Ya. Akhirnya karena wafi amwalikum tadi. Tapi nggak terikat sebenarnya. Nah, ini lebih utama kepada orang tua. Orang tua itu meskipun lebih kaya dari Anda, ya, kalau Anda sambang terus ditinggali, seneng itu, ya Allah anakku wis iso ngekek. Padahal ya habis itu ya ndak tahu disangokne putune. Jadi habis disambangi, ya Pak Bu, iki nganu seneng. Nanti diam-diam disangokne putune, maksudnya disangokne anak kita, gitu, dibuat sangu anak kita, ya karena sudah. Ya Prof Basuki kan sudah punya cucu disambangi, nah sanake ngewe sangu, nanti paling ya disangokne anak putune gitu. Putune kan lebih seneng. Engko putune keleleran nyeleh dhuwit digawa ibuke meneh. Nah, itu jenis rezekimu. Tapi kan statusnya sudah beda-beda. Ya, ini kan pengalaman pribadi. Ya, anak-anak saya kalau dapat uang saku dari mbahnya itu ditaruh mobil terus lupa. Nah, entah yang kecil 2.000-an, ada 5.000-an, 10.000-an, 20.000-an. Di mobil mesti ada karena ini ya diberi mbahnya. Nah, kemudian ada sedekah jariyah. Ya. Apabila di dalam hadis apabila seorang manusia itu meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari 3 sumber. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Yang ini bisa dalam bentuk ya konsep apa wakaf ya wakaf ya ini harta. Kalau yang non harta ilmu pengetahuan, kemudian waladun solihun yad'ulahu, anak-anak soleh yang mau mendoakan. Ya biasanya kalau anak itu sudah soleh itu mesti mendoakan orang tuanya, mendoakan gurunya ya. Kalau lupa mendoakan berarti itu tanda-tanda belum soleh. Ada yang namanya soleh, masa sudah soleh. Biasa WA saya kan Mas Soleh. Makanya anak yang soleh.
Kemudian juga ada sabda Rasulullah, kalau kamu mau tahan sumbernya dan sedekahkan manfaatnya. Nah ini jadi ini sebagai dalil wakaf. Terus diberikan kepada siapa? Ya, ada fakir miskin, juga untuk kerabat atau keluarga, untuk memerdekakan budak, untuk ibnu sabil, orang musafir atau tamu. Ya, termasuk kalau itu dikelola oleh nadir. Kan ada wakaf yang tidak dikelola oleh nadir dalam arti pihak luar. Ya, ada bagian untuk nadir sebagaimana tadi ada bagian untuk amil. Nah itu kaitannya dengan makna sedekah harta. Nah, sekarang ya, jadi kalau dilihat tadi siapa-siapa yang dapat sedekah ini dalam ilmu ekonomi atau investasi, sedekah ini ada portofolionya. Ya. Usahakan portofolio itu diterapkan. Ya, jangan menaruh sedekah di satu tempat. Jadi ini untuk menjaga karena orang tua kaya dilewati ya tidak apa-apa. Ya, berarti ada yang kerabat. Dicari dulu ya kerabat, karena kita hidup ini kadang kan nasibnya nggak sama ya, meskipun nasabnya sama. Ya, saya sekarang sudah seumur gini punya adik 3, ya beda-beda rezekinya. Ya. Punya sepupu, nah yang paling dekat kan sepupu ya, setelah saudara kandung ya, atau istilahnya misanan ya. Ada lagi bule, pakle, diidentifikasi dulu, tapi ya juga tidak di satu tempat. Nah, dan yang juga kita kalau ingin dapat semuanya, insya Allah sekali naruh dapat semuanya itu biasanya di apa? Diamil. Nah, ini ya juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah mendirikan Baitul Mal untuk menampung zakat, infak, sedekah, disalurkan ke semua pihak-pihak yang berhak menerima. Jadi kalau dititipkan amil, misalnya kita punya jatah sedekah atau zakat 5 juta, ya tetap harus ada yang diserahkan amil. Jangan semuanya diserahkan ke kerabat, tetangga, itu ya ada, tapi amil itu harus ada karena Rasulullah memberi contoh seperti itu dan dilanjutkan oleh para sahabat. Nah di sini amil kan bermacam-macam, ya kita ikuti amil yang mendapat izin dari pemerintah melalui Basnas, misalnya seperti itu. Ya, saya juga pengelola amil. Nah itu saya lihat begitu orang menyerahkan ke amil itu akan terbagi ke fakir miskin ada, ke fisabilillah ada, ya, ke mu'alaf ada. Jadi sudah otomatis portofolionya itu. Tapi kadang orang kan kurang marah. Tak kasih amil, saya punya bule yang nggak mampu ya nggak pernah diberi amil. Boleh kita pesan. Nah itu namanya kalau dalam amil itu sedekah terikat. Jadi bilang pada amil, ini tolong nanti sekian berikan ibu itu alamatnya ini. Atau tolong ditransfer ya ke ini rekeningnya ibu itu. Misalnya kalau kita sudah punya rekening. Nah seperti itu. Jadi jangan di satu tempat ya, dan juga jangan meninggalkan amil. Saya lebih seneng nggak ke amil begini-gini. Nah itu malah keliru lagi. Kelirunya sudah nggak ke amil, menuduh atau suudon kepada amil. Amil kita ini banyak. Ada amil tingkat kabupaten yang resmi, ada amil tingkat provinsi, ada amil tingkat nasional. Nggak percaya dengan amil A ya cari amil B, nggak percaya amil B cari amil C. Nah, seperti itu. Tapi ya juga jangan ke amil semua. Jangan-jangan tetangga kita kurang mampu, waktunya dibantu. Saya enggak bantu, saya sudah serahkan ke amil. Nah, intinya kita dalam kondisi bukan dalam kondisi kita bisa melakukan portofolio sesuai dengan ayat-ayat tadi ya. Banyaknya pilihan itu ya juga menjadikan kita bisa memilih ya. Seperti zaman Sayyidina Abu Bakar itu mu'alaf diberi alokasi banyak karena ujiannya paling besar setelah Rasulullah meninggal itu banyak muncul nabi palsu, ada muncul nabi-nabi palsu, ada orang yang sudah Islam kurang kuat balik lagi kafir. Nah itu karena ya setelah Rasulullah nggak ada seperti itu, akhirnya alokasi Baitul Mal dikuatkan untuk menjaga para mu'alaf. Nah sekarang mu'alaf kaya-kaya, nggak diberi ya nggak apa-apa, ya, diberi sebagai rasa.
Nah sekarang bagaimana kalau sedekah yang selain harta? Ada dua ayat, dua dalil. Yang pertama Rasulullah SAW bersabda, di setiap bagian anggota tubuh seseorang, di antara kalian itu pagi harinya ya terdapat sedekah. Jadi kita ini dianugerahkan organ tubuh yang sedemikian canggih. Ini yang tidak pernah kita pikirkan. Ya mata, telinga, hidung, otak dan lain sebagainya. Itu ternyata karena itu karunia, rezeki dari Allah, ya harus ada yang disedekahkan. Dan kan sulit kita menilai. Tapi kita juga bisa ukur-ukur sekarang ini. Oksigen itu sekarang dibekukan, dicairkan, harganya ya mahal, ya kan? Waktu Covid kemarin banyak orang rebutan oksigen karena sulit menghirup udara. Kita baru tahu, oh oksigen itu mahal, begitu. Nah, kalau dimaterikan. Nah, ternyata Rasulullah memberi jalan yang gampang, tapi orang lupa. Pertama, tasbih itu sedekah. Jadi kita ini bertasbih, subhanallah itu sedekah. Tahlil itu sedekah. Ya, tahlil itu la ilaha illallah. Tahmid itu sedekah. Dan takbir itu juga sedekah. Jadi orang itu wajib sebenarnya. Nah, saya katakan sebenarnya ya. Kalau kaidah hukum fikihnya ya tetap sunnah. Untuk berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu nilainya berat karena itu bagian sedekah organ tubuh kita. Orang yang enggak mau zikir tidak hanya dalam keadaan sholat, tidak sholat pun ya, yang mbak-mbak itu tetap wajib zikir. Karena kalau enggak zikir itu berarti hari itu kita enggak bersedekah terhadap karunia organ kita yang dalam keadaan sehat dan ataupun dalam keadaan kurang sehat. Nah, ada lagi sabda Nabi cara sedekah yang di setiap persendian manusia itu diwajibkan untuk bersedekah. Di setiap persendian. Coba ada berapa sendi? Ya, saya telusuri ternyata sendi manusia itu ada 360. Ya, terus guyonannya kalau laki-laki 359 karena ada satu tulang rusuk jadi. Nah, intinya 360. Lah Anda mau kehilangan sendi? Kan enggak mau. Nah, itu ternyata wajib disedekahi ya. Ayo, berapa kita ngitungnya? Padahal tadi saja yang harta, wujudnya harta itu disedekahi aja banyak yang berat. Nah, sekarang sendi kita ini wajib disedekahi. Gimana sedekahnya? Setiap harinya mulai matahari terbit ya, di antaranya adalah mendamaikan orang yang berselisih. Nah, kalau Anda satu hari itu ketemu orang padu bertengkar bisa mendamaikan, berarti Anda sudah bersedekah untuk sendi. Menolong seseorang naik ke atas kendaraan atau mengangkat barang-barangnya ke atas. Oh, berarti bayangkan kuli-kuli itu ya, ada yang dibayar, ada yang tidak. Itu sudah sedekah. Sedekah untuk apa? Sendi. Tadi ini saya titip siapa yang angkat barang-barang, adik saya dipindah dari mobilnya ke mobil saya. Berarti sudah sedekah. Adik saya datang nitipi barang, enggak tahu katanya sarung-sarung untuk saya habis ini kan ke rumah orang tua di Kediri, Sambang. Ayah sendirian. Kemudian berkata yang baik termasuk sedekah. Begitu pula setiap langkah berjalan untuk menunaikan sholat adalah sedekah. Dan kemudian menyingkirkan rintangan dan jalan adalah sedekah. Nah, sholat di sini ada yang mengartikan ada sholat khusus setiap harinya mulai matahari terbit dengan 2 rakaat itu sholat duha. Jadi kalau hukum fikihnya sunnah, tapi kalau hakikatnya bisa wajib. Karena wajibnya itu harus sedekah terhadap sendi bentuk. Jadi Rasulullah itu memberi jalan. Dan ini sebenarnya enggak sulit, ya, tapi lupa. Nah, ini mungkin kalau dikaitkan bisa jadi karena sedekah itu bisa mencegah musibah, karena ada bagian organ tubuh kita yang lupa disedekahi, akhirnya ya jadi kena musibah.
Jadi makanya kadang obatnya sakit apa? Sedekah. Mungkin itu. Ini logis ya. Logisnya karena ada dalilnya. Ya enggak logisnya itu apa hubungannya? Sakit di sini sedekahnya di sana. Apalagi ngentutnya di belakang, wudunya kok di muka. Nah, itu. Nah, demikian jadi sedekah ini baik wajib, sunnah maupun yang tadi jariah itu pada hakikatnya wujud bersyukur. Ya, sekali lagi wujud bersyukur karena tadi kita mendapatkan anugerah kesehatan organ tubuh, sendi, termasuk harta. Nah, kaitannya dengan harta wujud kepedulian. Ya. Kemudian makom sedekah itu kedermawanan. Maksudnya kedermawanan itu ya kalau harta kita loman, dermawan. Kalau zikir kita ini memperbanyak zikir. Kan ada sekarang zikir subhanallah sehari 500 kali. Hasbunallah sehari 450 kali. Itu untuk menjadikan kita ini loman dalam bersedekah terhadap organ tubuh kita. Ya, sholat duha. Terus ya wirid-wirid itu. Termasuk kemudian juga sholawat. Itu juga bagian kedermawanan karena kedermawanan untuk organ-organ tubuh kita di samping harta kita. Dan juga wujud membersihkan ya apa yang telah dikurniakan Allah, harta kita, tubuh kita, organ kita. Dan kemudian bisa menyuburkan keberkahan ya karunia Allah, harta kita, ya tubuh kita, kesehatan kita. Nah, saking pentingnya sedekah ini, khususnya sedekah harta, ya di dalam Quran surat Al-Munafikun 10, lah ini temanya yang terakhir ini. Lebih baik rugi harta sekarang daripada menyesal. Karena memang betul ternyata orang yang menjelang mati, mau sakaratul maut itu salah satu yang dipikirkan, minta kepada malaikat Israel untuk ditunda, itu pinginnya bersedekah. Pinginnya bersedekah. Nah ini harus peka ya. Ini pengalaman pribadi ya. Waktu ibu saya sakit dalam keadaan parah itu tiba-tiba gini, ditunjuk satu persatu itu si A, tolong dikasih, si B dikasih, ini saya itu dek gitu. Wah itu apa tanda-tanda gitu ya. Ternyata betul ya. Kita jalankan amanahnya ya, mensedekahi dalam arti sedekah harta. Ya itu artinya berarti terungkap. Kalau berhadapan malaikat Israel terus menyesal nggak terungkap kan nggak tahu. Ini baik orang yang dermawan maupun apalagi orang ini akan mengalami bahwa ketika mau menjelang ajal itu minta ditangguhkan tuh pinginnya sedekah. Seandainya terus kemudian ditangguhkan pasti menjadi orang dermawan ini. Nah, tapi kan banyak yang kita tidak tahu kemudian nggak ditangguhkan kemudian ya terus wafat. Mencegah penyakit kikir atau pelit ya. Disebutkan ada hadis khusus ya, kebanyakan para wanita itu masuk neraka karena pelit ya, jadi ya laki-laki katanya laki-laki itu nalurinya akan berbagi. Bagi apa saja ya, nggih bro. Ya, betul, berbagi harta, berbagi yang lain. Nah kalau perempuan nalurinya memiliki. Nah ini punya harta memiliki, sulit berbagi. Kalau laki-laki punya harta, pinginnya berbagi, bisa berbagi kepada perempuan istrinya maupun bukan istrinya itu sewenang gitu. Nah makanya diingatkan khusus, kalau sedekah itu khusus untuk perempuan bisa menghindari neraka. Apa laki-laki ada jaminan surga ya wallahu a'lam. Masalah yang lain bukan masalah wallahu a'lam bisawab. Monggo kita diskusi atau berdialog ya. Allah Maha tahu, paling tahu dan apa yang disampaikan apabila ada kesalahan murni karena ini kelemahan dan kekhilafan dari saya. Jadi ada menjadi sedikit mungkin bisa ngobrol dialog. Ya, monggo sekarang waktunya. Yang terakhir tadi jangan diprotes ya, itu. Dipertanya Pak. Di mana-mana. Oh nggih. Soleh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, terkait sedekah tadi kan disampaikan salah satunya terkait hutang. Nah, di sini pertanyaan saya, jika kita mempunyai hutang tapi dalam diri kita kita juga ingin bersedekah, manakah yang kita dahulukan, bersedekah atau kita membayar hutang? Karena kan kita tahu kalau kita bersedekah maka nanti akan dilipat gandakan oleh Allah. Mungkin seperti itu. Mohon pencerahannya, Prof. Terima kasih. Mana yang dahulukan? Ya bersama-sama, Mas. Kalau untuk yang membayar hutang masih ada kelebihan. Sederhananya kemarin saya jelaskan. Tadi ada satu ayat yang saya lewatkan. Jadi kalau bersedekah itu ada tadi yang pertama terang-terangan maupun sembunyi, ya boleh. Terus yang kedua, yang belum itu saroi wa doroi, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Salah satu orang dalam keadaan sempit itu kan karena hutang, ya. Karena hutang. Tentunya hutang itu tetap wajib, ya, tetap wajib. Jadi kalau setelah hutang memang betul nggak punya apapun ya nggak perlu, tapi kita bisa bersedekah tidak dengan harta. Kan tadi ada cara-cara sedekah, ya, menolong orang lain, mengangkatkan barang, ya, menyisihkan rintangan-rintangan di jalan. Nah kalau ada harta, ya dalam keadaan sempit pun bersedekah. Siapa tahu itu melapangkan. Ya, pertama tetap hutang, tapi sebisa mungkin tidak dijadikan alasan kok sedekah, utang aja masih belum lunas. Ya. Nah itu malah bermasalah terus. Kasih atas kesemuanya Prof. Sama Kan tadi udah dijelaskan juga kalau misal kita itu harus sedekah bagaimanapun kondisinya kita, termasuk dalam keadaan sempit. Jadi kalau misal kita sudah sedekah itu bagaimana sih cara agar pahala sedekah kita itu nggak hilang dan kita bisa benar-benar mendapat keutamaan dari sedekah kita. Ya. Kalau sedekah itu harta tidak mengungkit-ungkit terhadap orang yang kita beri harta. Kalau sedekah itu perbuatan, misalnya menolong, tidak mengungkit-ungkit apa yang kita perbuat kepada orang lain. Jadi mengungkit itu begini, kita sedekah, nah ini risikonya sedekah misalnya pada kerabat, pada tetangga. Terus ternyata wong Jawa bilang megel nih, wis disedekahi megel nih. Sampai niku wis dibantu begini lah, itu yang menjadikan. Kalau menampakkan, menyembunyikan itu tidak masalah, Allah tetap memberi pahala. Yang menghilangkan itu mengungkit-ungkit itu. Wis ditulung dan lain sebagainya, tidak tahu berterima kasih, malah kadang-kadang kan dengan tetangga seperti itu. Ya, dikasih sedekah anaknya nuwakal, anaknya yang ngasih sedekah dipukuli, terus akhirnya mengungkit-ungkit, mengumpat apa yang pernah diberikan. Nah, jadi intinya tidak mengungkit, ya, apalagi sampai mengungkit dari apa yang sudah pernah diberikan. Nah, tadi makanya bersedekah lewat amil itu untuk mengurangi itu. Masa mau mengungkit-ungkit, mengumpat amil kan enggak? Kalau kepada orang tua, kepada kerabat, kepada itu, kadang-kadang muncul gitu, gregeten. Nah itu manusia, tapi harus ditahan. Sak greget-gregeten ini, kalaupun mengingatkan jangan sampai mengungkit dari apa yang dulu pernah diberikan atau dibantu. Itu aja kuncinya. Namanya sedekah kan sudah nggak mengharap ya. Kan tadi bagaimana biar pahalanya nggak hilang? Ya kita pokoknya nggak mengungkit. Nah itu. Nah. Jadi ini kan syariat itu memberi ketentuan yang syariat ya. Nah kalau urusan tasawuf, ikhlas ya kembali kepada dirinya. Wujud dari tidak ikhlas mengungkit itu. Ya. Walaupun nggak mengungkit itu mungkin nggak ikhlas tapi nggak masalah.
Nggih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin bertanya, Prof. Bagaimana urutan pemberian sedekah yang benar dalam Islam agar sedekah yang kita berikan ini tidak salah atau keliru sasaran yang kita tuju, seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah sedekah ini ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pilihan-pilihan ya. Kalau zakat ada 8 golongan. Kalau sedekah yang sunnah tadi 6 golongan. Di dalam perjalanan Islam itu sebenarnya sudah lengkap ya. Jadi golongan itu bisa dikatakan urutan, ya. Bisa dikatakan prioritas. Ya. Jadi misalnya ada sejarah zaman Umar bin Abdul Aziz yang memerintah 2,5 tahun. Saking makmurnya itu bukan hanya penduduk, dalam ini manusia, binatang-binatangnya itu rukun. Dan pada saat itu sulit mencari fakir miskin yang diberi untuk zakat atau sedekah. Nah, bukan berarti orang terus tidak perlu berzakat, tetap wajib karena mereka para muzaki, bersedekah tetap menjadi anjuran. Nah, dialokasikan selain fakir miskin. Ya. Terus yang kedua ada batasan wilayah. Ya. Ada wilayah ini, negara ini sudah makmur, keluar wilayah pada yang membutuhkan. Nah, seperti itu. Jadi urutan itu bisa menjadi urutan atau prioritas. Ya. Jadi bedanya kalau urutan ya harus urut. Nah, kalau prioritas itu ya bisa tidak urut. Ya. Kayak pada saat Sayyidina Abu Bakar itu prioritasnya mu'alaf, karena juga berbondong-bondong yang sudah masuk Islam itu kembali murtad, baik murtad sendiri maupun murtad diajak nabi-nabi palsu. Bahkan ceritanya itu ada ahli Quran al-hafidh berdakwah dengan Rasulullah sekian lama, ya, lah kok menjadi ikut pasukannya Musailamah al-Kadzab. Itu yang tadinya dipilih Sayyidina Abu Bakar untuk mendakwai Musailamah al-Kadzab supaya sadar, tobat, tidak mengaku nabi lagi. Ini sahabat ini, karena dianggap paling kuat ilmunya, paling kuat imannya. Setelah sampai di sana, tetap melihat Musailamah, loh pengikutnya kok banyak dan semuanya hormat takdim. Jangan-jangan Musailamah ini betul-betul bila misalnya seperti. Jadi ujiannya di mu'alaf, akhirnya alokasinya. Nah, tentunya para pembayar zakat ini kan kepada Baitul Mal, ya, prioritas seperti itu. Fakir miskin ya tetap. Ya. Nah, kalau tadi yang ekstrim Sayyidina Umar bin Abdul Aziz itu cucu dari Sayyidina Umar bin Khattab, anaknya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak dinamakan Umar. Memang tradisi orang Arab itu kalau sampai cucu, nama itu banyak dikembalikan ke mbah atau mbah yudnya. Ya. Jadi mbahnya Umar, anaknya Abdul Aziz, cucunya dikasih nama Umar lagi. Kalau enggak cucunya nanti buyutnya. Yang paling kreatif memberi nama orang Jawa. Beda-beda. Sehingga ditelusuri nasabnya jadi sulit. Terus apakah mungkin sedekah itu pahalanya hilang? Semua perbuatan mungkin hilang, tapi kan itu wallahu a'lam. Ya. Ada satu riwayat di Yaumul Hisab itu ada orang jihad fisabilillah ternyata tidak ada pahalanya. Ada orang yang
katakanlah ahli ilmu mengajar ternyata nggak ada pahalanya. Orang yang dermawan ternyata nggak pahala. Ya ini untuk berhati-hati. Ya, mengajarkan ini ya juga itu bagian dari tasawuf ya. Jadi kalau orang awam belajar itu kan. Tapi intinya ya motivasi itu ada. Ya, ada dan tidak ada itu rahasia dari Allah. Yang diceritakan nanti ketahuannya yaumul hisab. Kalau kita sudah mikir yaumul hisab, percuma sodakoh, aku belum siap, gak ikhlas, malah gak sodakoh. Nah itu ya juga bagian dari riak juga, riak karena menghalangi kita untuk bersodakoh. Kita sudah dimotivasi, sudahlah dihapus dosamu, dapat pahala kamu menampakkan maupun menyembunyikan, ya terang-terangan, dalam keadaan lapang maupun apalagi dalam keadaan sulit. Monggo. Menambahkan jawaban. Saya tak geser sini biar kelihatan. Pak Nisa, saya tanya dengan kaitannya dengan sodakoh yang sembunyi atau yang yang terang-terangan gitu ya. Ini kan yang paling susah kan menghindari riya ya Pak ya. Tadi kalau yang sembunyi ada yang mengatakan bahwa kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Sedangkan kalau terang-terangan itu maksudnya untuk syiar, kan begitu ya. Nah, yang mungkin kiat apa ya yang bisa dipakai agar ketika saya katakanlah memberikan dengan terang-terangan tapi tidak riya gitu. Karena kecenderungannya itu riya itu. Kemudian yang kedua begini, kadang-kadang saya melihat ada transaksional gitu Pak. Jadi misalnya begini, ada orang minta-minta lalu terus dikasih, kemudian aku tolong ditongaknya ini gitu ya. Itu boleh nggak seperti itu? Itu kan artinya kalau kita nggak minta dia mendoakan ya alhamdulillah gitu. Tapi kadang-kadang terungkapkan gitu bahwa aku tolong didongakne biar keluargaku sama ora apa. Ya, kalau ini saya menjawab karena ditanya, bukan karena ilmu atau karena makom, tapi ini karena ditanya jawab, tapi sama-sama belajar. Jadi apa yang disampaikan dalam firman Allah itu menunjukkan bahwa orang itu memang berbeda-beda. Nah, dikembalikan kepada masing-masing orang dan bagaimana orang melihat orang lain. Ya. Jadi kalau diri kita ini memang makomnya kalau sembunyi-sembunyi baru ikhlas, kalau terang-terangan kita muncul rasa riya, ya berarti kita menggunakan yang sebagaimana kita mampu seperti itu. Ya. Tapi kemudian, ya, tadi kalau kita ini terang-terangan kemudian menjadi satu keteladanan. Nah, ini juga menjadi hal yang lain. Ya. Ibaratnya kita tidak mendapatkan pahala dari sedekah, tapi kita mendapatkan pahala dari orang yang meniru kita bersedekah. Apalagi itu kalau untuk keluarga dengan anak-anak kita. Ya, misalnya kita dengan kerabat mengajak anak kita untuk menunjukkan bahwa ini loh, bahwa kita wajib untuk membantu. Karena enggak mungkin kita mengajari anak kita hanya dengan ceramah, mesti harus dengan keteladanan. Ya. Dengan seperti itu akhirnya mesti muncul cara berpikir yang akhirnya dimanapun itu tiba-tiba muncul rasa seperti itu. Ya. Ya, sedikit saya mengamati putaran, kalau ya itu sudah ngambil sudah ini, itu rasanya senang. Dan itu tidak mungkin terjadi kalau kita tidak itu. Terus yang berikutnya ketika ada orang melakukan satu cara dengan terang-terangan
ya kita tidak usah beri komentar. Wah, carane ngono kuwi pengen pamer dan lain sebagainya. Itu yang keliru karena bisa jadi makom dia itu seperti itu. Ya. Makom dia ya sudah memang dia punya makom tidak sombong, tidak pamer, tidak riak dengan dia terbuka. Nah, kalau masalah lain menimbulkan keributan, menimbulkan korban ya kita anunya pada sisi mudorotnya itu. Ya, bukan karena ya sama pada masa Rasulullah pun sahabat itu karakternya seperti itu, ada yang terang-terangan karena ada yang memang sedekah itu yang memang harus dilakukan terang-terangan. Nah, kiatnya itu salah satunya tadi melakukan portofolio ya, menurut saya termasuk Ka'amil itu jelas mengurangi, hanya saja kadang Amil itu kan perlu transparansi ya, transparansinya itu sebatas tidak mengungkap para pemberi kecuali pada pihak-pihak tertentu Basnas, auditor kadang-kadang tidak kepada publik semua nama, itu masalah teknis saja. Jadi portofolio itu menjadi hal yang penting, kita nggak dapat satu ketutup satunya, nggak dapat ini ketutup satunya, ya satunya. Nah, masalah pamrih atau bahasa akuntannya transaksional ya itu bagian dari konsekuensi, termasuk kerabat itu yang penting. Kemudian kalau minta doa ya bagus ya, karena itu doa. Yang penting kemudian tidak mengungkit di kemudian hari itu akan menjadi ujian. Ya, memberi kerabat itu kan prioritas. Urutannya tadi orang tua, kerabat, yatim. Kerabat ini ada suatu saat misalnya gini. Wis riyoyo gak tau moro padahal gak riyoyo begini. Itu ungkapan-ungkapan yang kita menggerutu ndak apa-apa. Tapi kalau ungkapan itu disampaikan kepada yang bersangkutan, akhirnya berarti kita mengumpat atau mengungkit yang dia diam, dia ini. Nah, ini menjadikan ya tadi pahalanya itu menjadi tidak ada. Ya namanya kita. Jadi kalau portofolio insya Allah kan ya itu tadi transaksional, nggak dapat pahala, dapat yang lain insya Allah. Seperti itu. Jadi makanya puasa ini kita menghitung-hitung ada harta kita ini berapa. Oh ternyata 1 juta, ya sudah kita hitung berapa persen ke amil, berapa ini. Ya. Wallahu a'lam. Seperti YAI mengadakan dana sosial, itu kan mungkin ada yang diungkap sebagian karena sebagai bagian dari akuntabilitas. Saya pengalaman sebagai amil kalau dapat dari perusahaan ya minta foto, minta bukti, minta ini. Ya ada sebagian orang ini nanti saya diberi ini ya nggak apa-apa kita layani. Ada yang tidak. Tapi kita tetap husnudon, yang minta ini jangan dianggap begini-begini, pokoknya dilayani aja permintaannya. Ya, aman. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Prof. Oh, iya, sekalian bertanya ya, Prof. Iya, tapi saya ada 3 pertanyaan, Prof. Soalnya kan terkait sodako ya Prof ya, kita biar menghindarkan diri kita dari bala gitu Prof. Yang pertama itu saya ingin tahu perbedaan keutamaan dari sedekah subuh dan juga sedekah di bulan Ramadan Prof, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, boleh ya Prof ya sedekah itu kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, lalu apakah kita juga bisa mendapatkan pahala yang kita sedekahkan, Prof? Kemudian yang terakhir, misalkan kita sedekah dengan nominal yang tidak banyak, namun niatnya atau hajatnya kita itu banyak dan bisa dikatakan tidak seimbang dengan nominal yang kita sedekahkan, apakah diperbolehkan, Prof? Begitu. Terima kasih, Prof. Enak yang terakhir mengingat. Mbak, sedekah itu kan bukan nominal ya. Bagian dari ya,
jenengan sodako 100.000 itu dengan Prof Basuki 1 juta itu banyak jenengan, insya Allah. Jadi bukan nominal, mengatakan sedikit itu kembali kepada ya istilahnya rezeki kita gitu ya. Jadi misalnya orang 100.000 tapi dari gaji 1 juta, berapa itu? 10% kan? Ya, 10%. 500.000 dari gaji 10 juta, berapa? 5%. Kalau mau besar mana berarti? Besar 100.000. Tapi orang yang menerima tetap senang yang 500.000, enggak apa-apa. Nah, yang kedua boleh, Mbak. Ya. Karena orang yang mati itu kan sudah terputus amalnya, ya. Kecuali 3 hal tadi. Nah, untuk tetap 3 hal di luar 3 hal itu, untuk tetap bisa mendapatkan ya yang hidup yang menjalaninya. Ya, haji saja boleh, itu ibadah, ya. Umroh boleh, tapi ya harus dilihat memang belum haji. Kalau sudah haji ya enggak boleh. Kalau haji, kalau sedekah ya silakan terus. Dan itu sudah otomatis yang mengatasnamakan itu juga mendapatkan pahala sedekah. Jadi memang enak, memang sudah seharusnya, apalagi itu orang tua kita yang baik hidup maupun apalagi sudah meninggal, ya ada bagian dari rezeki kita ini yang untuk berbakti orang tua itu seperti itu. Biasanya menghadiahkan itu paling dekat itu kan dengan orang tua, ya. Kedua yang agak jauh itu dengan guru, tapi guru-guru spiritual, bukan guru SD, guru SMA, dosen gitu. Masuk dosen di tapi guru spiritual. Nah, kalau Ramadan ya sama dengan yang ibadah-ibadah lain tadi, ya, menjadi bulan khusus dilipat gandakan. Umroh itu sunnah di Ramadan diberi pahala haji. Nah, sedekah yang sunnah yang belum wajib zakat diberi pahala yang seperti zakat. Ya kita tidak tahu seperti apa setara, tapi ini kan janji dari Allah gitu ya. Artinya ya memang secara kedudukan berbeda yang wajib dan sunnah. Tapi yang sunnah ini ya ketika Ramadan diberikan pahala setara dengan yang wajib. Umroh ini kan laris Ramadan gitu ya. Karena setara haji. Yang paling mudah itu kan mengumrohkan orang yang sudah meninggal, karena umroh itu bisa tiap hari, 2 hari sekali. Kalau haji hanya sekali. Itu harus orang lain atau anaknya yang sudah pernah haji dalam rangka untuk menghajikan. Misalnya sekarang waiting list ya, terus pada saatnya haji meninggal. Nah, dulu boleh diganti, katanya sekarang nggak boleh diganti. Yang mengganti ini karena mengganti ya harus menghajikan lah, syaratnya menghajikan dia harus sudah haji. Jadi yang dicari yang mengganti itu jangan yang belum haji. Ya. Loh kok enak ganti yang sudah haji, karena memang untuk mengganti. Ya, kalau hitung-hitungan kan sudah niat haji dapat pahala haji ya monggo saja. Ya. Tapi kalau memang untuk menghajikan dicari yang sudah haji. Kan banyak yang sekarang seperti itu, ngantri 10 tahun waktunya, ternyata daftarnya yang bersangkutan sudah wafat ya, segitu lama. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah berakhir sudah kultum Ramadan pertama kita pada hari ini. Semoga materi terkait sedekah ini bisa Bapak Ibu sekalian implementasikan, terutama pada bulan suci Ramadan ini. Mending rugi harta daripada menyesal kemudian.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada semua hadirin yang telah meluangkan waktu untuk bergabung dengan kami dalam Kultum Ramadan hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga amal ibadah kita diterima oleh Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Terima kasih juga kepada Prof Nizar atas penyampaian Kultum Ramadannya pada hari ini. Saya Fani selaku MC pada hari ini pamit undur diri dan sampai berjumpa di Kultum Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.